Terjadi lagi pemirsa, seorang prajurit TNI Angkatan Darat bernama Prada Hairul Muhammad Nail yang berdinas di Barak Yon Arhanud 4 AAY di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan meninggal dunia diduga dianiaya senior. Lalu benarkah ada kejanggalan atas meninggalnya Prada Hairul? Kita akan tanyakan langsung kepada pihak keluarga almarhum Prada Hairul Muhammad Talha. Selamat malam Pak Talha. Selamat malam, Pak. Baik, terima Selamat kasih sudah malam. bergabung dengan Prime Time News, Pak Talha. Pertama-tama kami mengucapkan sekali lagi turut berbelasungkawa atas meninggalnya Prada Ya. Hairul. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Namun hingga saat ini pihak keluarga masih mencari keadilan, Pak Talha. Jadi hal apa saja yang membuat keluarga yakin ada kejanggalan dari kematian almarhum dan memutuskan akhirnya untuk melaporkan ke polisi militer? Jadi awalnya, Pak, kami diberikan informasi tentang saudara adik kami Prada Hairul jatuh di kamar mandi dan dia berada di rumah sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Dan di saat kami tiba, kami melihat jenazah tersebut banyak luka-luka lebam di bagian leher, telinga, punggung, pantat, bahkan di pangkal paha dan betis, Pak. Penuh dengan luka lebam. Makanya kami mengambil inisiatif untuk melakukan otopsi karena kejanggalan ini nampak pada luka-lukanya bukan seperti orang yang jatuh di kamar mandi, melainkan seperti orang yang telah dipukuli atau dianiaya begitu, Pak. Baik, Bang Talha, jadi pada saat pertama kali mengetahui kabar bahwa almarhum ini meninggal, selain ada insiden di kamar mandi, apa yang disebut sebagai penyebab kematian dari almarhum? Jadi informasi yang kami terima mendengarkan dari pada waktu itu kami memanggil telepon seluler adik kami Herul. Dan kami dapat informasi Herul terjatuh kejang-kejang di kamar mandi. Tapi informasi tersebut tidak membuat kami langsung dapat percaya dengan hal itu. Sehingga kami sekeluarga mengambil langkah untuk melakukan pelaporan ke pihak polisi militer dan selanjutnya membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, Pak. Gitu. Dan kami terus menunggu informasi-informasi yang selanjutnya dan sudah ada beberapa hal yang kami dapatkan dari perkembangan hasil pelaporan tersebut, Pak. Oke, Bang Talha, apakah hasil otopsi ini sudah keluar? Kami belum mendapatkan informasi, Pak, tentang hasil otopsi ini. Apakah sudah keluar atau belum? Tapi menurut sedikit ada kabar bahwasanya dokter forensik akan dipanggil juga, Pak, untuk menjadi saksi di kepenyidikan di polisi militer tersebut. Oke, baik. Jadi laporan sudah dibuat dan sudah diterima ya oleh polisi militer. Nah, ada momen-momen krusial, Bang Talha, pada saat pertama kali ditemukan, kemudian dibawa ke rumah sakit sampai dinyatakan meninggal. Apa yang janggal yang diendus oleh pihak keluarga dari momen-momen krusial tersebut? Jadi momen-momen yang krusial itu, Pak, karena adanya luka-luka yang nampak dari adik kami almarhum Prada Herul di bagian leher itu menghitam. Luka itu bisa saja luka pukul yang terkena di lehernya, Pak. Jadi kami langsung mengambil inisiatif bersama dengan keluarga untuk melakukan otopsi. Oke. Karena ada kejanggalan-kejanggalan, Pak, terhadap pernyataan-pernyataan dari informasi dari nomor handphone saudara Herul pada waktu itu kan dia memberikan informasi jatuh di kamar mandi, tetapi orang yang jatuh di kamar mandi tidak mungkinlah mempunyai luka yang sebanyak itu, luka lebam sebanyak itu, Pak. Oke. Kalau memang lukanya sebanyak itu, Bang Talha, pengetahuan pihak keluarga dan mungkin dari melihat ke belakang, kapan terakhir kali berkomunikasi dengan almarhum dan mungkin ada pernyataan yang disampaikan pada saat komunikasi tersebut, Bang Talha? Jadi saya pernah berkomunikasi langsung di kediaman saya. Pada waktu itu dia menyampaikan ke saya ketika ada kejadian-kejadian tentara yang mati
sementara olahraga atau mati di kamar mandi, maka yakin saja itu mungkin saja mati dibunuh. Dia bilang demikian pada waktu itu ke saya. Jadi dasar bicaranya itulah yang membuat saya terdorong juga untuk membawa adik saya ini untuk diotopsi, Pak. Karena kan ada kejadian sebelum Prada Herul di Kesatuan Arhanud tersebut, yaitu Prada Reski. Dan kebetulan Prada Reski ini juga meninggal dunia di bulan 1, dan saksi daripada Prada Reski itu adik kami, yaitu Prada Herul, almarhum. Oke. Jadi dari hasil cerita almarhum menceritakan bahwa ia pernah menjadi saksi dari kasus penganiayaan yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, dia pernah menceritakan. Di saat itulah dia menceritakan juga tentang kejadian ketika ada tentara yang meninggal di kamar mandi, jatuh atau bagaimana, yakin saja dia itu mati dibunuh. Maka itulah yang membuat saya kuat dan besar hati untuk membawa adik saya untuk diotopsi. Karena saya tidak yakin adik saya ini murni mati karena terjatuh. Kok selemah itu yang dikatakan tentara? Padahal tentara kan itu memiliki fisik yang kuat, kuda-kuda yang bagus. Ya. Oke. Dan saya yakin bahwa saya pada waktu itu harus saya lakukan otopsi, Pak, dan pelaporan. Oke. Kemudian jika melihat dari luka yang Bang Talha dan keluarga lihat sendiri, dugaannya apakah pelaku ini hanya satu orang atau bagaimana, Bang Talha? Jadi saya pribadi, Pak, memang melihat bekas luka itu pelaku bukan satu orang, Pak. Bayangkan, mungkin saja bisa sampai 3 orang, bahkan lebih daripada itu, Pak. Tapi untuk sementara hasil daripada penyidikan, Pak, yang ditahan baru 3 pelaku, Pak, gitu. Oke. Bang Talha, apakah selain upaya yang terus dilakukan terkait dengan pelaporan, sudah adakah komunikasi langsung dengan Kodam 14 Hasanuddin atau dengan Pemda 14 sejauh ini, Pak? Apa yang dikomunikasikan di situ? Jadi sudah ada, Pak, komunikasi kami terhadap Pomdam. Begitupun juga informasi dari Pomdam diberikan kepada kami tentang perkembangan dari kasus Prada Herul tersebut, Pak. Seperti adanya 3 yang diduga pelaku, Pak, sudah ditahan di rumah tahanan, Pak, dan isolasi. Baik. Terakhir, Bang Talha, apa harapan dari pihak keluarga dengan proses yang saat ini terus dijalani? Jadi harapan kami, Pak, dalam waktu dekat ini kan akan diadakan yang namanya rekonstruksi ceritanya, rekonstruksi reka ulang kejadian. Saya berharap rekonstruksi ini kami diundang, keluarga kami diundang untuk menghadiri atau menyaksikan rekonstruksi tersebut. Terus harapan saya juga, Pak, agar kiranya semua pelaku yang telah melakukan penganiayaan sehingga membuat adik kami Herul meninggal dunia, agar bisa dihukum seberat-beratnya, Pak, sesuai dengan perbuatannya. Biar ini menjadi satu pelajaran juga, supaya tidak ada lagi perada-perada yang selanjutnya menjadi korban dari senior-senior, Pak, gitu. Baik. Bang Talha, terima kasih sudah memberikan keterangan untuk Metro TV. Sekali lagi kami seluruh keluarga besar Sama-sama, Metro TV Bang. mengucapkan turut berduka cita dan semoga seluruh keluarga diberikan ketabahan dan sehat dalam mengawal dan mencari keadilan bagi almarhum. Terima kasih sekali lagi Bang Talha sudah bergabung dengan Prime Time News. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.